Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for attending this strategy board meeting. Today, we will discuss a critical issue, the Europe Union Green Boycott, which may significantly impact our global operation. Agenda hari ini adalah mengevaluasi apakah perusahaan kita akan tetap ekspansi ke pasar Eropa atau melakukan penyelesaian strategi. Seperti yang kita ketahui, Uni Eropa saat ini sedang memperketat kebijakan lingkungan melalui berbagai regulasi seperti Carbon Reduction Policy dan Green Supply Chain Requirement. Hal ini tidak hanya berdampak pada perusahaan lokal di Eropa, tetapi juga perusahaan global seperti kita. Seharap para eksekutif dapat memberikan analisis yang komprehensif baik dari sisi ekonomi, pemasaran, hukum maupun operasional. Thank you CEO. Secara ekonomi, pasar Eropa sangat kuat karena daya beli tinggi. Namun, regulasi lingkungan meningkatkan biaya produksi hingga 15-25%. Selain itu, fluktuasi euro juga bisa mempengaruhi profit kita. Berdasarkan analisis tambahan, biaya tambahan ini berasal dari beberapa faktor seperti penggunaan energi bersih, sertifikasi lingkungan, dan pajak karbon. Jika kita tidak melakukan efisiensi, margin keuntungan kita bisa tergerus secara signifikan, terutama di tahap awal ekspansi. Masuk ke pasar Eropa tetap menguntungkan, tapi dengan risiko biaya tinggi. Strategi keuangan harus fokus pada efisiensi biaya dan investasi jangka panjang. Thank you. Konsumen Eropa sangat peduli lingkungan. Mereka bahkan rela bayar lebih mahal untuk produk ramah lingkungan. Jika tidak mengikuti standar green ini, bukan hanya ditolak tapi bisa diboikot. Brand yang tidak menunjukkan komitmen terhadap sustainability cenderung kehilangan kepercayaan. Ini bukan ancaman saja, tetapi juga peluang yang sangat besar. Jika kita berhasil masuk dengan positioning sebagai eco-friendly brand, kita bisa meningkatkan brand equality secara global. Okay, from legal perspective, regulasi seperti CBAM akan mengenakan pajak karbon pada produk impor. Jika kita tidak memilih, kita bisa dikenakan sanksi atau larangan untuk masuk ke dalam pasar. Selain itu, Uni Eropa juga menerapkan standar transparansi rantai pasok yang mengharuskan sebuah perusahaan untuk menunjukkan asal bahan baku dan dampak lingkungannya. Ketidakpatuhan tidak hanya berdampak pada hukum, tetapi juga berdampak pada reputasi perusahaan di pasar internasional. Jadi, dapat kita simpulkan, kepatuhan itu bukan sebuah pilihan, tetapi merupakan sebuah kewajiban. Oke, dari sisi operasional, untuk memenuhi standar Eropa, kita harus ubah supply chain dari bahan baku sampai distribusi. Ini butuh investasi besar dan waktu. Kita mungkin perlu mengganti supplier yang tidak memenuhi standar lingkungan dan beralih ke supplier yang lebih sustainable. Selain itu, proses produksi juga harus lebih efisien dan ramah lingkungan, misalnya dengan mengurangi efisiensi. Jadi, secara operasional, ini berat, tapi masih bisa dilakukan. Pasar Eropa terlalu besar untuk kita lewatkan. Pertanyaannya, bukan apakah kita siap, tapi apakah kita berani tertinggal jika kompetitor lebih dulu beradaptasi. Mundur bukan strategi, itu kegagalan mengambil peluang. Jika kita berhasil masuk lebih awal, kita bisa menjadi first mover dalam kategori green product di segmen kita. Tapi biaya adaptasi sangat
Nah, saya sangat setuju dengan antusiasme rekan saya. Tapi kita harus realistis dengan angka. Transisi ke green supply chain bukan sekedar mengganti label produk. Ini adalah perombakan total pada struktur biaya operasional kita. Jika margin terus tergerus hingga di bawah 10% karena lonjakan biaya bahan baku berkelanjutan, apakah kita punya bantalan finansial yang cukup? Jangan sampai kita menjadi first mover yang bangkrut karena gagal mengelola arus kas selama masa transisi. Kita harus memastikan bahwa efisiensi sektor lain bisa menutupi pajak hijau ini sebelum kita benar-benar tancap gas ke pasar Eropa. Nah, jadi kesimpulannya, kita harus memastikan arus kas tetap stabil selama masa transisi ini. Strategi kita harus terus presisi, bukan sekedar berani. Kita bisa mulai dari negara Eropa yang regulasinya lebih fleksibel dulu. Strategi bertahap ini bisa mengurangi resiko sekaligus menguji kesiapan pasar. Saya melihat ini dari sisi sosial. Jika kita tidak ramah lingkungan, reputasi global kita bisa rusak. Perusahaan saat ini tidak hanya dinilai dari profit, tetapi juga dari tanggung jawab sosialnya. Risiko jangka panjang lebih besar daripada biaya jangka pendek. Perusahaan global sekarang dinilai dari sustainability, bukan hanya profit. Keputusan ini akan menentukan posisi perusahaan kita di masa depan. Tapi profit kita bisa turun drastis. Tapi sebaliknya brand kita bisa naik. Masalahnya ada di biaya implementasi. Tapi kalau kita tidak ikut pada aturan, maka kita tidak akan bisa masuk sama sekali ke dalam pasar. Kita tidak bisa ambil resiko tanpa perhitungan. Pasar ini masa depan kita. Tenang, saya harap semua eksekutif tenang. Setelah mempertimbangkan semua perspektif, perusahaan memutuskan untuk kita akan tetap transformasi secara bertahap untuk menjaga stabilitas keuangan sekaligus memenuhi standar lingkungan. Kita tidak hanya ingin masuk ke pasar Eropa, tetapi juga ingin menjadi perusahaan yang berkelanjutan secara global. Kita akan membentuk tim khusus untuk implementasi strategi ini. Sekian rapat hari ini. Terima kasih semua yang telah hadir pada hari ini. Thank you. Masuk dengan positioning. Jika kita berhasil masuk dengan positioning anjing. Itu tadi. Oke, sadar. Anjir, masuknya ngeram, Cok. Takbir. Secara mempertimbangkan secara kenapa tahu? Yang benar 10 detik lah, 10 detik. Ini jangan ulang ya, 1, 2, 3. Pasar ini masa depan kita. Sekian. Lanjut. Sekian. Sekian.